Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat bering salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ketemu kembali kita dalam kajian parenting Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan. Baik, agar kajian parenting ini mendapatkan rahmat dan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini temanya apa? Temanya adalah metode pendidikan keluarga. Baik, kita sama-sama. Bagaimana cara ataupun metode pendidikan keluarga? Ada beberapa metode yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kali ketika kita mengadakan pendidikan keluarga yang dilakukan oleh seorang ayah ataupun ibu, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan buat anak-anak kita tercinta. Yang pertama kali adalah metode keteladanan. Metode keteladanan, ya. Bagaimana metode keteladanan? Maksudnya adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita di rumah. Ketika ayah dan ibunya mengajak anaknya berkata yang baik, berkata yang sopan, ayah dan ibunya yang terlebih dahulu mencontohkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut. Ketika ayah dan ibunya menginginkan anaknya sholat, ayah dan ibunya mencontohkan juga mengajak anaknya sholat. Ketika ayah dan ibunya mengajak anaknya supaya tidak berlaku kasar, ayah dan ibunya juga harus berlaku lemah lembut. Itu yang pertama, metode keteladanan. Baik, apalagi metode yang kedua dalam pendidikan keluarga adalah metode pembiasaan. Nah, ini kadang-kadang di rumah kita harus membiasakan anak-anak kita dengan 3S. Awalnya 3S. Apa 3S? Terpaksa, dipaksa, akhirnya biasa. Yang tadinya anak-anak terpaksa, malas, bangun tidur tidak mau membereskan rumah, membersihkan ruangan tempat tidurnya, kamar tempat tidurnya, ya dipaksa, bisa terpaksa dia, lama-lama dia karena diarahkan sama orang tuanya, ya akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, kemudian pembiasaan ini perlu. Makanya kalau dalam Rasulullah, ya pernah dengarkan hadis Rasulullah, ajarilah anakmu 7 tahun, ya dia sholat. Ketika dia berumur 10 tahun tidak sholat, dia boleh dipukul. Antara 7 tahun dengan 10 tahun ada waktu 3 tahun. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Proses pembiasaan dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun supaya anak-anak dilatih, diajarkan proses pembiasaan. Kalau pembiasaan itu sudah ada pada diri anak-anak kita, insya Allah dia akan melakukannya dengan senang hati, dengan kesadaran diri. Metode pembiasaan. Selanjutnya apalagi metode pendidikan keluarga? Metode pembinaan. Nah, ini perlu pembinaan. Tadi keteladanan, dibiasakan hal yang baik. Harus juga ada pembinaan. Kalau anak ada salah, itu wajar karena mereka anak-anak. Kita orang tua yang mengarahkannya. Perlu dibina. Dibina itu harus sabar, nggak bisa instan. Nggak bisa tiba-tiba kita ingin hasilnya cepat. Perlu keikhlasan, perlu kesabaran, perlu perjuangan. Makanya metode pembinaan, dan ini harus terus-menerus dilakukan sesuai dengan usia anak. Ada usia anak dini, anak usia pra-remaja, ada usia remaja, sampai nanti anak dewasa. Pembinaan itu tidak akan pernah lepas dari orang tua ketika sampai anak itu sudah memang mandiri, kuat, dan tangguh. Selanjutnya adalah metode apa? Metode dialog. Itu perlu dalam rumah, perlu dalam keluarga, dialog antara orang tua dengan anak. Ada dialog, enggak semuanya itu orang tua menyuruh, otoriter, tidak. Ajak anak-anak dialog dengan bagaimana? Ajak buka komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Ajak anak-anak, dilibatkan anak-anak sehingga mereka merasa disayangi, dilibatkan, dan merasa juga diperhatikan. Ya, metode dialog. Dan yang terakhir, apalagi metode yang terakhir itu, dan ini yang terakhir, metode ganjaran dan sanksi. Itu kalau ketika semua metode kita lakukan, boleh kita memberikan ganjaran atau sanksi ketika anak-anak itu ada sesuatu hal yang melanggar kesepakatan. Tadi dialog sudah, ayo kita bikin peraturan di rumah. Kalau misalnya siapa yang tidak sholat, siapa yang misalnya tidak membereskan ruangannya atau membereskan kamarnya, siapa yang tidak membersihkan piringnya ketika dia selesai makan, ayo bikin kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan itu dilanggar, boleh
Kita sebagai orang tua memberikan metode ganjaran atau sanksi. Ganjaran atau sanksinya bukan hal yang memberatkan. Rasulullah aja mengatakan, ajari anakmu umur 7 tahun sholat, 10 tahun boleh dipukul. Pukulnya bukan pukul yang menyakitkan ya, tidak boleh muka, tidak boleh dada, tapi pukulnya di paha yang hanya sekedar menepis supaya anak tidak meninggalkan sholat. Itu adalah sanksi. Tapi ganjaran yang lainnya apa? Ketika anak berbuat baik, berilah hadiah, berilah pujian, berilah dekapan, bahwasanya dia telah melakukan sesuatu hal yang sudah baik. Itulah beberapa metode yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ya. Mudah-mudahan saya dan para pendengar semua yang menjadi orang tua bisa memberikan metode-metode ini kepada anak-anak kita. Perlu proses, perlu perjuangan, tetapi jangan putus asa. Kita ada Allah yang akan membantu mendidik anak-anak kita. Minta sama Allah, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Baik, saya tutup dengan Alhamdulillah fala takum mentarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.